sore dan malam buat kalian yang lagi nyaksiin video ini ya. Dan selamat datang juga di video aku. Jadi di video ini aku bakalan bahas tentang UMKM dan undang-undang yang mengatur tentang UMKM itu sendiri. Pasti beberapa ada belum tahu nih apa sih UMKM itu kan. Sebelum kita tahu maksud dari UMKM, kayaknya kita perlu tahu dulu deh UMKM itu sebenarnya singkatan dari apa ya. Jadi UMKM itu kepanjangannya usaha mikro, kecil, menengah. Pasti beberapa udah tergambar nih si UMKM itu gitu kan. Selanjutnya UMKM itu adalah usaha perdagangan yang mana usaha ini itu dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Dan usaha ekonomi produktif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau tentang UMKM, itu pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan dari kriteria aset dan omset yang dimiliki oleh usaha tersebut. Nah, jadi yang pertama ada usaha mikro. Apa ya usaha mikro itu? Jadi usaha mikro itu ialah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang mana usahanya ini memiliki kriteria yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Seperti kriterianya itu kekayaan bersih yang harus dimiliki itu maksimal 50 juta. Terus kekayaan 50 juta itu tapi tidak termasuk ke dalam kekayaan tanah dan kekayaan bangunan tempat usaha. Nah, selain itu, maksimal pengusaha ini harus memiliki omset per tahunnya sekitar 300 juta rupiah. Wow, fantastis bukan? Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada usaha kecil, di mana usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan usaha ini tuh dilakukan oleh perorangan dan atau badan usaha. Nah, sedangkan untuk kriteria usaha kecil adalah kekayaan bersih yang berkisar lebih dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Dan kekayaan ini juga tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Namun selain itu, usaha kecil ini memiliki hasil penjualan tahunan biasanya lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak itu 2,5 miliar. Oke guys, jadi selanjutnya itu ada usaha menengah. Yang mana usaha menengah ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk dari anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Sedangkan untuk kriteria jumlah kekayaan bersih dari usaha menengah ini itu biasanya lebih dari 500 juta hingga paling banyak itu 10 miliar. Dan selain itu, penjualan tahunan dari usaha menengah ini biasanya lebih dari 2,5 miliar hingga paling banyak itu sekitar 50 miliar rupiah. Fantastis kan? Oke, jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan UMKM tersebut, pemerintah berasumsi bahwa penjualan tahunan rata-rata suatu bidang usaha itu adalah sebanyak 5 kali dari kekayaan usaha bersih tersebut. Jadi dari definisi tadi sebenarnya gini, usaha itu lebih mengacu pada kinerja operasionalnya, karena usaha dengan jumlah karyawan besar sekalipun dapat menjadi usaha kecil jika penjualan tahunan dan kekayaannya rendah. Akan tetapi sebaliknya, jika perusahaan meskipun hanya memiliki jumlah karyawan sedikit tetapi penjualan dan kekayaannya besar, maka perusahaan tersebut bisa tergolong dalam usaha yang besar. Nah, jadi gitu guys penjelasan terkait tentang UMKM yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari UMKM. Di sini saya cuma ambil 3 jenis ya. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi oleh
yang ingin berusaha kuliner itu hanya berbekalan dari inovasi dalam bidang makanan, dan modal yang dikeluarkan untuk usaha ini juga tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar. Serta bisnis kuliner ini dibilang cukup menjanjikan karena mengingat setiap orang itu membutuhkan makanan, sehingga kemungkinan besar untuk orang-orang sering membeli jajanan di kita. Selanjutnya ada usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga cukup diminati karena setiap tahun mode tren fashion baru akan selalu hadir, sehingga tentunya akan banyak anak-anak muda yang membeli pakaian agar memenuhi gaya hidup mereka. Nah, yang terakhir itu ialah usaha agribisnis. Usaha agribisnis ini siapa sih yang bilang usaha agribisnis itu terutama dalam bidang pertanian harus membutuhkan tanah yang luas? Ternyata enggak. Jika kalian punya rumah nih dan sekiranya di perkarangan rumah kalian ada tanah kosong, nah itu bisa kalian gunakan untuk kalian seperti menanam sayur atau menanam buah-buahan yang sekiranya akan menguntungkan yang dapat kalian perjualbelikan nanti. Oke guys, jadi itu video singkat dari aku tentang penjelasan dari UMKM dan undang-undang yang mengatur UMKM sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.